Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Beladakan. Di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai area lingkungan Beladakan dan kami ditugaskan di area pelelangan ini. Sebelumnya untuk melanjutkan kita pertanyaan, apakah Bapak-bapak diperkenankan untuk menjadi narasumber kami? Oke, baik, terima kasih. Dan sebelum melanjutkan juga, boleh tahu dengan Bapak siapa dan di sini sebagai siapa? Nama pertama Saya Bambang Fauzi sebagai staf dari Bina Fajar Sidik. Pak Nurjono sebagai humas di Kabupaten Fajar Sidik. Oke, baik, karena sudah informasinya sudah kita ketahui, jadi perkenan kami untuk pertanyaan 10 poin, Pak. Pertanyaan yang akan kami lontarkan. Silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kegiatan utama yang berlangsung di tempat pelelangan ini setiap harinya? Setiap hari kita tidak ada pernah libur kecuali hari raya Idul Fitri dan hari tahun baru, satu hari itu selalu eksis setiap hari jalan setiap pelelangan. Karena yang namanya koperasi itu adalah sintrum ekonomi. Karena kasihan kalau sampai terjadi KUD Fajar Sidik tutup satu hari saja, masih bapak-bapak nelayan mau jual ikan kemana kan gitu. Maka dari itu KUD Fajar Sidik selalu eksis setiap hari, buka terus, mirip-mirip dengan warung Madura 24 jam. 25 jam kayak bagaimana? 25 jam. Oh iya, 25 jam. Sorry. Nah itu sudut sementara. Yang lainnya ada? Ada. Sudah cukup, Pak. Pertanyaan pertama, jawaban yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, apa pengaruh keberadaan tempat pelelangan ikan terhadap lingkungan alam di sekitarnya, terutama perairan? Kalau perairan normal-normal saja menurut Bapak ya. Terus lingkungan juga masih tertib dan kondusif seperti biasa. Terus yang namanya lingkungan itu kan menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, KUD Belanakan Fajar Sidik khususnya mengutamakan yang namanya K3. Itu paling utama. Yang namanya bersih itu adalah sehat. Nah, kalau tempat pelelangannya bersih, lingkungannya bersih, terus masyarakatnya bersih, karyawan KUD dan pengurusnya bersih, itu akan sehat. Cukup. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari aktivitas pelelangan ikan terhadap kebersihan dan kualitas lingkungan? Dampak, Mas Bambang. Boleh izin jawab ya? Ya, boleh. Ya kan tadi Bapak Dewi bilang ya bahwa kita tuh pelelangan selama hampir nggak ada liburnya, ya. Terus juga kita dampaknya terhadap kebersihan gimana? Kan kita pikir bahwa nanti kebersihan tuh bakal ikan dan lainnya kan ya, limbah ikan dan lainnya. Kita dari pihak KUD menekankan bahwa kita juga selalu terhadap lingkungan harus bersih. Pertama kita selalu sosialisasi kepada nelayan, kepada lingkungan sekitar bahwa kita setelah pelelangan, kan nanti bisa lihat ya, setelah pelelangan kita harus bersih-bersih lingkungan. Jadi kalau orang pikir bahwa pelelangan wah kotor nih, kumuh, bau dan lain sebagainya, bahwa di sini kita tekanin bahwa dampak terhadap masyarakatnya harus bersih gitu. Nah, jadi kita dari pihak KUD juga selalu menekankan kebersihan, gitu, kesehatan dan lain-lain tadi Bapak Dewa sampaikan. Mungkin itu ada sosialisasi dari kita bahwa harus jaga lingkungan dari pengurus KUD. Terima kasih. Maaf Pak, izin bertanya untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Upaya apa yang dilakukan pengelola untuk mengatur lingkungan agar tetap bersih dan tertata dengan baik? Ya karena itu bagian daripada program koperasi. Karena koperasi kembali lagi sintrum ekonomi, ya semuanya harus tertata dengan baik. Apalagi pimpinan kami adalah Pak Dasam MB, Pak Haji, itu selalu menjaga ketertiban dan kebersihan. Dan beliau itu paling suka yang namanya membuat tanaman, pepohonan,
penghijauan, apalagi sekarang lagi pengen bikin alun-alun kan gitu. Jadi supaya tempat itu para pengunjung, para nelayan, anak-anak nelayan dan lingkungannya khususnya warga masyarakat Blanakan, kalau berkunjung ke Blanakan itu tempatnya nyaman dan tentram. Maka dari itu kita yang di nomor satu kan itu di Kota Banjar Sidik adalah keindahan dan kebersihan. Contoh tadi yang katakan Mas Bambang, setiap aktivitas setiap hari dari mulai jam 6 pagi itu nelayan sudah mulai berbongkar ikan, terus langsung proses pelelangan ikan. Lalu dari ada staf atau karyawan yang sudah kita bagi tugas, termasuk anak-anak potensi, itu mengadakan kebersihan di lingkungan pelelangan ikan. Itu setiap hari rutinitas. Terus bapak-bapak nelayan juga kami sudah menyediakan air bersih, ya. Alhamdulillah itu gratis. Dan air bersih itu setiap minggu sudah ada cek kontrolnya dari Balai Kesehatan Patimban Kementerian setiap minggu. Makanya kebersihan insya Allah di KUD Banjar Sidik akan selalu eksis dan dijalankan oleh pengurus. Sudah selesai. Terima kasih. Nah, ini mirip kayak yang Bapak. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara aktivitas pelelangan ikan dengan kelestarian lingkungan alam? Itu harus keselamanya. Karena itu harus dua arah yang berbeda, tujuannya sama. Kenapa Bapak ngomong seperti itu? Tujuan semua itu baik. Jadi ketika tadi apa? Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara aktivitas pelelangan ikan dengan kelestarian lingkungan alam? Ini berkaitan dengan global paling ini ya, kayak misalnya bagaimana tanggapan mereka mungkin ini ya, kelestarian lingkungan bagaimana nanti kedepannya habitat ikan mungkin kayak gitu nih ya. Iya, jadi kan di sini kan bawa nelayan kan berangkat tuh secara teratur, misalnya bulan ini berangkat selama 1 bulan, 1-2 bulan mereka tuh berangkat ya ke laut. Aturan yang diikuti kita kan ada aturan dari pemerintah pusat ini, kalau misalnya ada tonasi dan lain sebagainya, ya kita sebagai KUD di sini mengikuti aturan pusat bahwa yang penting kita nggak melanggar itu. Kayak misalnya nggak boleh nih ada jaring ini, kita mengikuti aturan pemerintah pusat juga kok. Di sini nggak, maksudnya nggak ada udah demi hasil yang lebih banyak akhirnya pakai bom, akhirnya pakai itu. Kita udah mulai mengurangi. Kalau KUD juga dari kita selalu menegur kalau misalnya ada hal-hal yang melanggar aturan. Jadi di sini makanya mengikuti selalu aturan pusat gitu. Jadi untuk kelestarian lingkungan kedepannya ya kita juga selalu menjaga gitu. Ada lagi? Selanjutnya, apakah ada program khusus yang dijalankan untuk mendukung kelestarian lingkungan di tempat pelelangan ini? Mendukung dalam Kelestarian lingkungan. Ya tadi yang Bapak katakan bahwa pengurus sekarang itu dominan banget, paling seneng banget punya program-program di lingkungan. Ya pasti mendukung banget, lingkungan itu sangat penuh. Bahkan masyarakat di lingkungan Blanakan alhamdulillah sangat terbantu ketika ada demokrasi yang selalu eksis, satu di kebersihan, ekonomi, termasuk nelayan juga. Kalau dilakukan puyeng tidak kemana-mana, kami sudah menyediakan fasilitas. Ya, barangkali Tambahnya kalau nggak salah ya kalau tahun berapa gitu. Ini kan tentang program dari kita ya, Neng ya. Pernah nabur benih ikan ya Pak Dewa? Oh iya.
pernah nabur benih ikan, jadi kan demi kelestarian lingkungannya, Neng, kita juga kayak ini nangkap aja nih KUD kapan nabur ikan, walaupun ya ikan mah dari Allah ya. Jadi, tapi kita dari pengurus kayak Pak Haji Dasam, kita ada program nabur ikan itu setiap syukuran nelayan. Kalian tahu pesta laut kan? Ya itu, jadi kita nggak nangkap ikan aja, dari pengurus kadang-kadang nabur bibit ikan di sungai. Jadi sungai itu kadang-kadang kalau kalian mancing ada tuh bibit-bibitan. Salah satunya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pelelangan ikan? Ini kayaknya alat kebersihannya Pak. Iya. Emang tema kita. Kebersihannya. Kira-kira ada pertanyaan ini enggak? Apa sih operasi itu untuk manfaat kepada masyarakat? Kita di sini ditugaskannya Itu aja. tentang tema Itu aja. kelestarian, Lanjut Pak. ya, nggak Iya. apa-apa. Sampai puyeng Bapak. Karena kalau menyangkut kebersihan itu Bapak itu kalah sama ibu. Neng, kamu di ibu. Lanjut ya. Tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pelelangan ikan? Tantangannya ini nggak? Ya kan kalau misalnya produksi ikan tuh pasti pikir ada limbahnya ya, limbah dan lain sebagainya. Tantangannya paling ya gitu, kita tuh harus benar-benar kan ngelola limbah kemana. Mungkin kalau misalnya kedepannya mungkin ada bantuan dari pemerintah, kita punya alat pengelola limbah dan lain sebagainya. Kan tantangannya adalah bagaimana nih ngelola limbah sampah dan lain sebagainya, kan mungkin itu ya. Tantangannya gimana nih ngeberjaga kebersihan. Kalau misalnya tadi kan yang pertanyaan pertama bilang gimana nih kita KUD tentang dampak lingkungannya, alhamdulillah kita selalu ada program-program misalnya ini jaga lingkungan, jangan buang sampah limbah ikan, solokan dan lain sebagainya. Makanya nanti bisa dicek tuh sama Neng kemana loh, ke belakang nanti dipoto, alhamdulillah kok kita bersih gitu. Kalau bawa namanya ikan bawa ya. Itu kalau misalnya tantangannya paling itu mungkin kedepannya kita bisa punya alat pengelola limbah sendiri mungkin biar bisa ngelola limbah nggak dibuang keluar gitu. Limbahnya juga laku sih ikan mah ya Pak Dok ya. Tambahan Neng ya. Yang namanya limbah ikan sekarang sudah tidak ada. Nggak ada. Ketika pabrik-pabrik sentral pakan ternak sudah ada di mana-mana, dan ikan itu ketika busuk itu laku. Tujuannya untuk pakan ternak, dia dijadikan pur atau dijemur dulu dan diproses lah lalu menjadi pur. Pur 113, pur 115 dan lain sebagainya. Jadi sintrum ekonominya itu sangat luas banget untuk mengenai ikan. Alhamdulillah tidak ada limbah. Sampai limbahnya juga jadi uang hanya di sini. Limbahnya pun jadi uang. Ya, jangan sampai limbah sudah melimbah teraniaya tidak jadi uang. Kan sayang. Nah itu nanti masa depan adik-adik kita ini ya, kalau bisa nanti kalau ada yang dari pejabat, ada yang dari pengusaha, berikan edukasi seperti itu kepada bapak-bapak nelayan, bapak-bapak petani, supaya limbah-limbah itu dijadikan sintrum ekonomi. Contoh plastik, kan gitu, sekarang ada kan, jadi laku, walaupun itu limbah. Ada pabriknya, diekspor atau dikirim kemana, itu jadi ekonomi juga. Ada yang masih ada? Baik, Siapa? Siapa dulu aja. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana peran pedagang dan nelayan dalam menjaga lingkungan di area pelelangan ikan? Karena Bapak Doya pedagang. Karena Bapak Doya pedagang. Antara pedagang Dan nelayan. nelayan. Jadi kebetulan Bapak Nuryono juga di rumah jualan ikan. Ini kerja dan ibu jadi petualang. Waktu itu Bapak jadi nelayan. Nah, antara pedagang dan koperasi itu nyambung banget. Antara pedagang, koperasi dan nelayan menjaga hubungan yang baik. Contoh, nelayan jual ikan ke KUD ada sidik, lalu KUD ikannya dibeli sama pedagang, lalu ikannya ada yang dijual
keluar daerah, ada di dalam daerah, ada di luar kota. Itu untuk pengiriman ikan. Nah, antara pedagang dan nelayan itu hubungannya sangat baik juga sama. Cuma biasalah krek-krekan masalah harga paling dongkol-dongkolan. Kalau ikan kalau cuaca kayak gini itu kan cuaca yang kurang baik untuk bagi nelayan. Harga ikan itu pasti melonjak. Itu kedongkolan sama tengkulak pasti. Karena tengkulak juga butuh yang namanya keuntungan. Kan gitu. Ketika belinya mahal, jualnya bingung. Nah, yang diuntungkan lagi siapa? Nelayan. Ini di bulan-bulan sekarang nih. Jadi kalau untuk sambung dan menyambung itu sangat baik antara pedagang dan nelayan dan koperasi. Kalau belum puas, apa lagi? Ada apa, Mama? Ada pertanyaan selanjutnya aja. Oh iya udah, tanya aja dulu nanti bahasnya bareng ya. Tanya dulu masing-masing aja dulu Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa bentuk kerjasama antara pengelola pelelangan dengan masyarakat sekitar dalam menjaga lingkungan? Lagi. Lanjut terus Pak. Itu yang tadi dibilang ya, kalau misalnya kita dari pengurus tuh selalu jaga lingkungan dan sebagainya, ada beberapa himbauan misalnya ke pedagang, ke pengurus misalnya aku ataupun yang di belakang dikasih bahwa awas nih si kotoran atau apanya kita jaga bareng-bareng, si selokannya kita jaga bareng-bareng, yang pertama itu. Terus ketika ada kegiatan besar pun bahwa Haji Dasar itu selalu menjaga lingkungan sekitar dengan pertama ya sama masyarakat bahwa kita ada namanya yang tadi petugas ketiga kebersihan. Pesta laut segitu besarnya, segitu kotornya ya, setelah acara kita bersih-bersihkan itu bagian sama kerjasama sama masyarakat. Jadi ada beberapa masyarakat yang diikutsertakan nih dari menjadi K3 gitu. Jadi apa nih perannya KUD sama masyarakat nih, masyarakat kebagian apa nih untuk kebersihan, ada program itu Neng. Jadi ada K3 tuh dari KUD, masyarakat sekitar, ayo siapa yang mau jadi petugas kebersihan, dan itu ada nanti ada uang kompensasinya gitu. Itu yang itu. Terus kedua kalau potensi kuras dari masyarakat yang ada itu potensi kuras dari masyarakat, nanti Neng lihat tuh bisa foto-foto di bawah setelah pelelangan itu kan ada yang bersih-bersih lelang. Nah itu dari masyarakat sekitar, jadi bentuk kerjasamanya KUD sama masyarakat ya itu. Jadi ada program-program Prosesnya berjalan. lelang, itu yang bisa lihat aja di situ. Lagi. Ada pertanyaan terakhir. Apa harapan ke depan terkait pengelolaan tempat pelelangan ikan agar lebih ramah lingkungan? Biar lebih ramah lingkungan nggak sih? Hah? Biar lebih ramah lingkungan ke depannya. Biar ramah lingkungan. Dari tahun pertama berdirinya koperasi itu kita sudah mempertahankan yang KUD itu yang sifat-sifat ramah lingkungan. Ya contoh tadi yang awal Bapak ngomong keterusan kan, karena ini makanya tentang kebersihan terus kan. Tidak putus ya kebersihan. Ya koperasi mau tidak mau harus ngebidani di dalam hal itu kebersihan. Apalagi lingkungan. Terus ya, semacam di setiap sudut nanti lihat hari ini mungkin tempat-tempat sampah itu di lingkungan sudah dibangun jadikan satu supaya diatur oleh yang kerja. Kalau sore nanti kita pasang lagi komputer itu tempat sampah di semua titik yang rawan orang itu membuang sampah seenaknya saja gitu. Yang namanya masyarakat walaupun kadang-kadang masih ada aja yang bandel. Bapak padahal dari KUD sudah menyediakan tempat sampah, buangnya tetap aja, wah sungai ini, Masya Allah kan nih, kan gitu. Nah, dari pengurus KUD Pajar Sidik sudah mengarahkan, ada sebagian di sini ada yang ditugaskan sebagai petugas ketiga, OB ya, OB-nya juga ada. Nah, yang namanya OB itu dibentuk supaya kreatif. Ketika ada sampah-sampah yang berceceran, bekas daun atau lain sebagainya di luar area kantor itu bisa dibersihkan oleh petugasnya masing-masing. Nah, sekarang lagi berjalan juga di bawah dan ke depan juga selalu eksis
Masih ada lagi? Tambahan mungkin ya Bro, kayak kan mungkin hari ini ya Neng bilang malah tuh harapan KUD ke depannya gimana ya, kan mungkin Nengnya ada yang IPA nih, ada yang sains nih ya, beberapa yang IPA semua kan ada Iya, IPS iya. tuh apalagi IPA semua maksudnya sainnya kedepannya kan kita kan mikirin nih kita bangun bank sampah dan lain sebagainya, gimana nih ngebuangnya, ngebakarnya gimana, kalian kan mungkin lebih inovatif ya, semoga kedepannya bisa kerjasama, kalian bisa nemuin gimana nih cara ngedaur sampah, gimana cara ngedaur limbah, boleh kerjasama dengan kita gitu. Jadi hari ini wawancara kedepannya bisa nemuin terobosan apa, nemuin bubuk penghapus sampah kali, ya gitu. Tapi kita dari BKUD selalu ngebikin, kalau nggak percaya nih nanti ke pinggir-pinggir sungai ada bangunan sampah yang bentuk bata, itu kita yang bangun dari BKUD. Jadi di pinggir-pinggir sungai itu kita bangun tuh. Tapi kita masih buang itulah, kedepannya harapannya gimana? Takutnya bisa dari SMA 1 Belanakan nemuin inovatif ya, nemuin alat dan lain sebagainya, kita bisa kerjasama tuh. Kan harapan kedepannya kita teknologinya makin maju Neng. Hari ini kita masih bakar, mungkin kedepannya bisa dijadiin mobil-mobilan atau apa. Tuh. Ada lagi? Oke, cukup semuanya yang udah kami pertanyakan, ada 10 poin dan semuanya dijawab sangat sempurna dan kami juga paham. Yeah, I know it's hard to remember the